Dulu mereka itu sebagai apa ya? Sebagai dituakan di tengah masyarakat, dimintai doanya, dimintai karomah, titik di situ. Tidak sebagai tokoh pemimpin pergerakan, bukan. Dulunya gitu. Saya masih kecil masih begitulah. Mereka itu ya kita hormati sebagai keturunan Nabi Muhammad, baca doa, berselawat. Tapi kepemimpinan tetap di kiai, ulama, hukum atau apa kebijakan atau keputusan tetap di kiai itu. Belakangan nih ada perubahan memang. Kok bisa ada mereka punya anggota yang pengikut yang fanatik. Itu memanfaatkan masyarakat yang awam. Iya, masyarakat awam. Dikira kalau mendengar, lihat ceramahnya. Pokoknya kalau ikut Habib, saya ikut Sorgal kan itu lah. Iya. Si Habib itu ketika mati muka nakir aja nggak berani tanya. Habib si Fulan itu pernah mi'raj 70 kali katanya mi'raj. Saya sampaikan di sini Pak Kiai, tapi memang sedikit agak sensitif. Gak apa-apa. Ada sekelompok masyarakat yang tampaknya memobilisasi persepsi hingga kemudian seakan-akan bahwa kalau berbeda dengan mereka maka itu bukan Islam. Yang saya maksud itu adalah apa ya? Orang menyebutnya dari Yaman itu gitu. Kita butuh penjelasan seperti apa itu. Tiap malam dapat sebanyak ini. Wah, ini benda kontroversial, tapi nyatanya tuh aku langsung dapat banyak kayak gini, teman-teman. Mohon maaf, sebenarnya mereka tidak punya otoritas ilmu pengetahuan. Iya. Silakan kalau ada munas musyawarah alim ulama, apa ada dari mereka? Nggak ada. Kalau tetap aja kalau sekarang jago-jagonya yang ahli ilmu agama, Gus Baha contohnya, kayak Afifuddin dari Situbondo, itu yang kalau musyawarah yang diskusi agama, hukumnya cloning gimana, hukumnya Jumatan di kantor seperti apa, hukumnya bunga bank apa, hukumnya keluarga berencana, walhasil hukumnya macam-macam. Terukur banget ilmu pengetahuannya. Iya, berdasarkan literatur, berdasarkan kalau nggak pakai Quran hadis, ijma qiyas, ijma konsensus ulama atau qiyas analogi. Itu mereka gudangnya. Kalau yang generasi dulu yang tua kayak Ali Maksum Jogja, kayak Maimun, Mbah Mun, kayak Ahmad Siddiq, itu luar biasa itu. Lebih tinggi lagi kayak Wahab, kayak Bisi Samsuri, kakeknya Muhaimin itu, kayak Anwar Musaddad Garut. Itu yang megang otorita agama. Referensi ya, rujukan agama. Rujukannya. Tidak ada satupun keturunan Yaman yang mempunyai kemampuan seperti ini. Hanya mereka Habib keturunan Rasulullah di tengah masyarakat ngajak selawatan. Iya. Ada nggak sih dengar nggak Bapak? Mereka yang mengeluarkan fatwa yang artinya yang punya manfaat tuh masyarakat banyak. Tapi kenapa masyarakat memberikan ruang kepada mereka? Karena mereka memanipulasi keturunan. Memang ada di Qur'annya. Qul la as'alukum alaihi min ajri illa al-mawaddata fil qurba. Kalau katakan Muhammad, saya tidak meminta imbalan. Tapi satu aja saya minta, cintailah keturunanku. Kalau betul-betul keturunan. Nah, kalau palsu dalam atau itu ayat secara umum, secara khususnya yang baik, cintailah keturunanku yang sesuai dengan sesuai dengan Islam. Jangan dibawa ke wilayah personal. Jangan general, seakan-akan itu adalah hanya kalian saja gitu kan. Dalam pemahaman Pak Kiai yang saya percaya betul, apa yang mereka sampaikan ke publik di kita itu tidak benar. Gimana ya? Dulu mereka itu sebagai apa ya? Sebagai dituakan di tengah masyarakat, dimintai doanya, dimintai karomah, titik di situ. Tidak sebagai tokoh pemimpin pergerakan, bukan. Dulunya gitu. Saya masih kecil masih begitulah. Mereka itu ya kita hormati sebagai keturunan Nabi Muhammad, baca doa, berselawat. Tapi kepemimpinan tetap di kiai, ulama, hukum atau apa kebijakan atau keputusan tetap di kiai itu. Belakangan nih ada perubahan memang. Kok bisa ada mereka punya anggota yang pengikut yang fanatik. Iya. Kita akui mengumpulkan Jumatan di Monas 1 juta lebih itu dahsyat. Kita akui. Iya, kita akui.
Tapi apakah seperti itu? Hakikat berjihad bukan, tidak. Kenapa? Karena tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Mana Islam? Gampang aja udah gitu, gampang aja. Ukuran yang gampang. Tidurnya di masjid, sholatnya di lapangan. Kebalik-balik nih barang. Iya. Berangkat dari Cirebon, dari Cianjur ke sini. Mau sholat Jumat, kapan? Besok di lapangan sholatnya. Malam ini di masjid tidurnya. Coba. Saya bawa dalam situasi forum saya ini Pak Kiai. Iya. Yang poin yang terakhir tadi ini. Apakah mereka tidak sebenarnya mereka itu sedang menerjemahkan pikiran religiusitasnya itu di dalam konteks agama, dalam konteks kekuasaan, maaf saya. Apakah tidak seperti itu? Bahwa yang saya maksud begini, mereka sebenarnya itu mau bicara tentang kekuasaan. Mereka mau bicara tentang politik. Ya. Tetapi kemudian pendekatannya seperti itu. Itu kan satu cara juga. Itu memanfaatkan masyarakat yang awam. Iya, masyarakat awam. Dikira kalau mendengar, lihat ceramahnya. Pokoknya kalau ikut Habib, saya ikut Sorgal kan itu lah. Iya. Si Habib itu ketika mati muka nakir aja nggak berani tanya. Habib si Fulan itu pernah mi'raj 70 kali katanya mi'raj. Sholatmu seberapapun banyaknya setiap hari, tapi kalau tidak mendoakan Habib, maka itu tidak akan diterima. Saya tidak perlu menjadi seorang ahli agama untuk mengatakan ini omong kosong. Iya. Ya, tadi kembali dalam sejarah. Dalam sejarah tadi. Tidak ada ulama besar dari Habib. Nggak ada. Hanafi, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daraqutni, Ghazali, Haramain, Baqillani, Ar-Razi, Sanusi, Ad-Dimyati, Asyuti, Ad-Dasuqi, Ad-Damanhuri, Said Badawi, Asyadili. Itu ulama besar nih. Yang sebut ulama besar ini. Yang saya sebut ini. Satu pun nggak ada yang Habib. Tiap ada kemungkarotan, penyembahan, kita harus berbicara, ngomong, harus berpendapat, harus bersikap. Afdol jihad kalimatu haqqin amama imamin jair. Jihad yang paling utama adalah berani mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim, yang menyimpang, yang melanggar. Nah, ya itu kan letternya seperti letternya. Nah, kita sebagai organisasi besar Islam Ahlussunnah wal Jamaah, ayo kita berikan masukan, rekomendasi, beri peringatan, teguran. Nah, kita ambil sikap dengan keadaan seperti ini. Untuk kemaslahatan, bukan untuk merusak, bukan. Ketika saya mengkritik Pak Jokowi misalkan, bukan berarti ingin menggulingkan, tidak. Enggak ingin. Tidak ada target yang menggulingkan, enggak. Waktu Pak SBY juga sering saya kritik Pak SBY, tapi beliau sangat menerima. Kalau dari kritik saya dipanggil malah. Karena dia tahu, saya itu enggak akan bertujuan jelek. Tak ada pikiran itu. Nah,